Maret 2022 dalam acara seminar Kenapa Aku Mudah Marah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kitanya dulu, bukan orang lain seperti itu. Nah, yang judul kita hari ini, kenapa aku mudah marah. Nah, jadi bukan kita untuk memperbaiki anak kita atau orang lain. Nah, ya, jadi saya udah lewat ya kan teman-teman ya. Ada yang tanya mau 15 tahun? Ada? Oh iya, saya udah lewat. Siapa yang tadi pagi tidak marah? Iya, Allah sempat. Udah terlanjur berangkat ya. Udah terus di sini kan udah ada tuh yang kayak oh ini tadi siapa kayak gini, oh boleh nanti yang pulang nanti siap-siap ya. Dari sini kayak gini apalagi dari si ayah ya udah. Pokoknya nanti awas lo yang pulang ya. Tapi hari sampai jam segini berarti masih bisa dikendalikan ya Bu ya. Ibu dia saya tak main sama si Bu marahin nanti. Iya, ya kan mudah-mudahan setelah ini nanti Ibu nggak kepingin marah lagi. Kita mulai ya teman-teman ya. Ada yang mudah sekali marah? Ada? Mudah sekali marah? Mudah sekali terpicu? Habis marah perasaan Ibu gimana? Ah iya. Serius Ibu nyesal? Nyesal Ibu? Sama yang marah nyesal Ibu. Tapi susah sekali mengendalikannya ya kayaknya ya. Susah sekali ya. Terus selama ini sudah pernah bertanya-tanya kak saya harus apa ya supaya nggak marah? Sudah pernah bertanya-tanya? Ada teman-teman baca-baca di Instagram itu? Oh nggak apa-apa mama marah ya kan? Terus apa lagi tulisan yang ada di Instagram itu yang bikin mama marah itu capek, benar Bu? Benar? Nah, anaknya nakal. Yakin Ibu ada ibu nakal? Yang paling sering bikin marah dompet kosong. Jadi emosi kita kalah sama dompet yang kosong ya kan Bu? Adulah, padahal dompet kita sering kali kosong. Iya Bu? Ya Allah. Kalau lebih sering dompet itu berisi apa kosong? Kalau lebih sering kosong berarti lebih sering marah kan? Kan Bu? Karena bukan salah dompetnya loh Bu dia kosong. Yuk, kenapa aku mudah marah? Kita coba ya Bu, teman-teman pelan-pelan kita coba dari mana sih marah itu sebetulnya berasal. Lalu kita setelah kita tahu dia dari mana, kita coba kelola ya teman-teman, mengelola emosi negatif. Mengelola dengan menahan emosi itu dua hal yang berbeda. Kalau kita kelola, dia bisa keluar dengan smooth, dengan menyenangkan. Oh, malah bisa menyenangkan ya. Kalau menahan satu hari nanti Ibu meledak. Ya, yang sering-sering Ibu bilang, Bu udah sabar ya, Bu sabar ya, sekarang udah sabar lagi nih ya. Jadi kalau nahan sama kelola itu beda. Begitu juga dengan sabar. Kalau Ibu bilang gini, oh aku udah sabar ya selama ini ya, sekarang udah gak sabar lagi, berarti Ibu gak sabar. Karena kalau sabar itu menerima semua apapun yang menimpa kita dengan perasaan ikhlas, itu sabar. Tapi kalau Ibu sabarnya dengan menahan emosi, berarti Ibu belum sabar. Lalu satu hari nanti Ibu bilang, udah gak sabar lagi. Jadi selama ini teman-teman sabar atau nahan emosi? Oh, alhamdulillah sudah paham. Baru mulai aja udah paham kan? Senang sekali saya. Nanti ke belakang pasti lebih paham lagi teman-teman. Jadi selama ini kita belum sabar ya ternyata ya. Hanya menahan saja. Lalu ketika saya udah gak tahan lagi dia meledak keluar. Yuk, next. Ya. Oh, inilah pemahaman kita selama ini tentang marah. Saya ambilnya marah karena kita tahunya marah. Padahal ada banyak lagi loh selain marah. Kadang-kadang kita nggak marah, tapi kita marah-marah aja. Kadang-kadang kita cuma kesal. Kadang-kadang kita cuma sekedar kesal, tapi tetap marah-marah. Kadang-kadang kita cuma sekedar kecewa, tapi kita tetap marah-marah. Jadi kita tahunya cuma emosi marah saja. Apa value yang kita yakini selama
dilakukan gitu ya kan. Terus menyelesaikan masalah dengan marah ada. Oh ini kalau nggak dimarahin nggak ngerti dia nih gitu ya kan Bu? Iya. Oke. Ini pemahamannya yang kita yakini selama ini. Yang paling susah adalah yang nomor 3, ego sebagai orang tua. Orang tua merasa dirinya boleh atau berhak marah. Ibu punya itu di dalam dirinya? Punya. Wow. Dari mana itu berasal? Mungkin nggak tahu saya itu. Kenapa? Dari mana Bu? Mungkin bisa jadi didikan orang tua dulu yang mengatakan bahwa aku orang tua, aku berhak anak gitu kan. Dan itu dibilangnya sama kita gitu ya kan? Mungkin Oke. berhak marah. Oh, Masya Allah, itu udah dapat satu benang merahnya. Keren sekali Bu, terima kasih banyak ya. Ya, salah satunya berasal dari situ. Terus kita juga percaya kalau marah yang ditahan bikin stres gitu Bu. Jadi supaya nggak stres ibu marah-marah. Terus setelah ibu selesai marah ibu tenang. Ada kemungkinan tambah stres kayaknya ya. Kenapa itu? Kalau marah itu sesak. Lalu ketika selesai marah itu lega. Yakin? Berarti nggak plong juga ya? Oke, ibu plong anak ibu stres. Oke, kalau saya mau koreksinya ya, ibunya merasa, saya kan merasa dalam tanda kutip itu merasa plong, anak ibu stres Bu. Ya, habis itu depresi dia. Ketika merasa marah harus merasa marah. Ketika merasa marah harus marah-marah supaya selesai. Itu yang baru saya bilang tadi. Jadi saya merasa marah, lalu saya marah-marah ibu. Merasa marah dengan marah-marah adalah dua hal yang berbeda. Boleh merasa marah tapi tidak marah-marah. Wah, ini mau marah loh nak karena adik mau ngeberantakin mainan. Gitu Bu marahnya. Ibu udah coba? Udah. Oh, tetap Bu ya. Ketika saya ngomong sama anak dan ada emosi negatif di dalamnya, walaupun kita tahan, anak pasti nolak. Anak pasti nolak. Kita lemparkan perasaan negatif itu kepada dia. Tapi kalau yang tadi saya lakukan, perasaan marah itu saya rasakan, dia nggak ngerasain. Itu bedanya. Saya ngomongnya nggak sambil mempatkan gigi. Ini mama marah ya nak ya. Bukan kayak gitu kan. Ya, yang saya bilang adalah mama marah kalau aku pukul adik. Ada perasaan marahnya nggak di situ? Nah itu loh maksud saya. Tapi anak tahu bahwa dia memukul adik membuat mama merasa marah. Poinnya itu di situ. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, harus marah dulu baru ngerti. Baik yang tadi ya kan Bu. Kalau kan banyak ikutin ya kan. Itu sama kayak ibu bilang tadi ya kalau ya. Dengan marah kita bisa mengendalikan sesuatu. Iya, ibu merasa dengan marah ibu bisa mengendalikan anak-anak ibu ya kan Bu. Terus anak ibu benar-benar berada di bawah kendali ibu nggak Bu dengan ibu marah-marah? Benar nggak anak ibu berada di bawah kendalinya ibu? Enggak juga ternyata ya. Dia bukan berada di bawah kendali ibu, tapi dia berada di bawah kendali kemarahan ibu, dan ibu berada di bawah kendali kemarahan itu. Dan kemarahan tidak menyelesaikan masalah apapun bentuknya. Ya, dengan marah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Oh ini nanti kita dapat tuh sejak kecil-kecil tuh. Ini dia kalau apapun yang diinginkan ini dia pasti berusaha dengan gigi biarpun dia marah-marah dia dapat. Nah, kita dapat level itu. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, maka harus marah, gitu ya kan Bu? Kalau anaknya nggak nurut, saya marah. Anaknya nggak makan, saya marah. Anaknya nggak tidur, saya marah. Anaknya nggak belajar, saya marah. Jadi kapan ibu nggak marah? Oh, betul juga ya. Jadi supaya ibu nggak marah, ibu tidur. Ibu nggak ngapa-ngapain dong. Tapi ada juga yang sambil tidur bawa kemarahan terus mimpi buruk ya.
Stimulus itu adalah stimulus itu hal-hal yang masuk ke dalam diri kita, dia berupa peristiwa atau hal-hal atau kejadian atau sikap yang tidak sesuai dengan keinginan kita sehingga menimbulkan perasaan marah. Benar nggak Bu? Ya, kenapa Ibu marah? Tapi kalau semua berjalan sesuai dengan keinginannya Ibu, misalnya ketika Ibu pulang, anak Ibu sudah mandi, pulang sore ke sholat asar, sudah bikin PR, Ibu nggak marah kan? Iya kan, lalu Ibu berharap emosi Ibu dikendalikan oleh situasi, dan saya mengendalikan emosi saya. Ketika Ibu pulang sore-sore, anak Ibu udah sholat asar, gitu ya kan Bu, terus kalau dia belum sholat asar, Ibu marah kan? Ya, berarti emosi Ibu dikendalikan oleh sikap anak Ibu, bukan saya yang mengendalikan emosi saya. Yang menghasilkan reaksi marah-marah. Nah ini tadi yang saya bilang, marah dengan marah-marah itu dua hal yang berbeda. Saya boleh merasa marah tapi tidak marah-marah. Kita belajar itu hari ini ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa marah dengan benar. Marah bisa benar juga. Kenapa mudah sekali tersulut emosi? Sulit sekali kendali emosi. Kita kayak gitu ya kan Bu. Kayak gitu lah kita mau sehari-hari gambar itu. Udah gitu anaknya dia macam kata mau ngomong apa-apa, sebetulnya kan dia ngerti ini Mama marah kenapa sih gitu. Karena aku nggak ngapa-ngapain, kenapa marah? Karena aku cuma sekedar numpain air, kenapa marah sih? Kayak dunia mau kiamat aja. Aku cuma sekedar nggak ngerti mainan, apa sih? Kan cuma mainan kan bisa, gitulah anak ibu pikirannya. Sepanjang hari ya. Next, aneh dia merasa. Kita coba menemukan benang merahnya. Iya, salah satunya dari pola asuh ya yang kita dapatkan. Terus pola asuh itu berupa apa? Labeling. Labeling itu apa Bu? Oh ini memang pemarah, ini keras kepala, ini memang tukang marah, ini tukang nangis nih, ini tukang teriak-teriak gitu ya kan Bu? Ibu kasih label sama anaknya. Kasih label. Bahkan pemalu pun itu label. Ya, ini susah nih dia kalau di tempat orang ramai dia pendiam, itu label. Jadi ibu mau bikin anak ibu seperti omongan ibu, padahal belum tentu dia kayak gitu. Ya lalu tapi karena ibu ngomong itu terus-terusan, jadilah dia seperti itu. Kan kita percaya omongan adalah doa, benar nggak Bu? Ya. Nah gitu. Aduh nanya aku penakut kali, ibu ngomong di depan dia. Ada kawan ibu kan ibu ngomong di depan dia, walaupun dia nggak dengar ibu tapi terkayaknya mendengar. Oh oke, aku anak yang penakut, maka penakut lah dia jadinya. Oke? Terus ada lagi role model yang terlihat. Nah, role model yang terlihat itu apa Bu? Seperti yang dibilang ibu itu tadi kan. Jadi ketika saya dulu waktu kecil misalnya menumpahkan air, ada yang ingat Bu? Ada? Oh oke, menumpahkan air itu kayaknya agak sulit diingat. Kalau saya dulu waktu kecil memecahkan piring, mana sih kata dia bilang? Kayaknya nasib kita sama waktu kecil. Saya memecahkan piring, lalu saya diapain Bu? Biasanya diapain Bu? Dimarahin, terus Bu? Diteriak-teriakin, diapain lagi Bu? Dijewer, ada lagi Bu? Dicubit, ada lagi? Ada ditampar nggak? Saya pernah ditampar soalnya mecahin piring. Ada? Dikejar. Jadi itu mecahin piring dan saya selamatkan itu terus dikejar sama ibunya. Mantan Aida lagi gimana? Ada lagi yang lain Bu? Ada yang disuruh ganti, dikasih uang jajan, ya kan Bu? Sudah lagi omel-omel, jadi hukumannya beberapa, diomelin sambil dijewer, gak dikasih uang jajan, ada 3 hukuman di situ. Oke, ya Bu, otak kita menyimpan itu. Coba Ibu ingat-ingat, Ibu marahnya mirip siapa? Mirip siapa Bu marahnya? Biasa dari emaknya. Dari emaknya? Ada yang mirip tetangga nggak marahnya? Jadi ketika itu otak kita menyimpan seluruh kejadian itu dan mengambil kesimpulan. Oh jadi kalau saya misalnya saya jatuhin piring pecah lalu saya dijewer, maka kesimpulan yang saya ambil di sini adalah kalau nanti saya menemukan ada seorang anak, terutama nanti maksudnya di anak saya ya, yang memecahkan piring, maka solusinya apa? Jewer. Maka saya lakukanlah itu tanpa bisa nolak. Itulah saya nggak bisa kendalikan dia. Kalau ibu dulu diomel-omelin, coba ibu ingat. Tapi saya bukan
dulu mestinya waktu kecil mungkin orang tua zaman dulu suka lebih biru pahanya. Iya, sengaja tidak. Nah, itu kan itu yang saya dapatkan dulu dari orang tua, karena saya orangnya dari kecil suka main sama cowok gitu, main. Wow. Maksudnya orang dalam kategori olahraga gitu, main bola, main karet, main kelereng. Jadi kadang-kadang sering lupa waktu untuk ngaji. Pulangnya di saat waktu udah mepet, harus pergi ngaji gitu. Oke. Itu waktu pulang memang nggak ada dalam bentuk kekerasan fisik, tanpa nggak cubit sampai berbiru. Ya, menurut Ibu cubit bukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik juga nggak separah seperti main tampar. Menurut Ibu cubit tidak lebih parah dari tampar. Menurut Ibu cubit tidak lebih parah dari tampar. Iya. Sama parahnya enggak? Bahkan mohon maaf ya Bu, ditampar dengan diginiin sama parahnya. Tolong jangan ringan-ringankan. Saya nggak pernah nanti membolehkan diri Ibu melakukan itu. Kalau saya meringankan itu, otak saya kan bilang nggak apa-apa, nggak separah mama saya kok. Tapi itu setelah kejadian itu yang sering dulu malah waktu sekolah kasih nampak mengkawat ada cubit nggak sampai kadang-kadang nggak ke tempat dari biru-biru. Tapi yang saya lakukan sekarang untuk mendidik anak, saya nggak membuka kekerasan cubit sekalipun, karena saya nggak mau anak merasakan seperti yang saya rasakan dulu cubit. Berarti udah nggak marah-marah lagi? Marah aja, tapi nggak main kekerasan fisik. Oke, terima kasih Ibu. Itulah role model yang terlihat ya kan Bu. Role model itu yang kita tiru dan dari perilaku yang saya terima. Jadi kayak mana mama saya marah-marah di depan saya, kayak gitu juga saya marah-marah di depan anak saya. Oke, Ibu sekarang boleh memecahkan matanya sebentar, lalu pulang ke masa kecilnya dulu. Yuk. Oh tidak, belum. Ibu dari ini ya. Dia bukan udah pintar marah Bu, yang dia meniru. Gak ada siapapun anak yang pintar marah. Kita pun lahir gak pintar marah. Kita hanya meniru apa yang kita terima. Dapat di sini Bu, itu sebetulnya kalau didengar lagi, ini dia rebutan HP sama kakaknya loh. Jadi rasa hormat kepada kakaknya nggak ada, ini juga nggak ada. Jadi jangan sepele loh dengan ini. Ini banyak sekali keturunan negatifnya. Dia tidak menghargai kakaknya, etika nggak ada, dan dia kecil-kecil udah jadi mak-mak. Ya, dan orang-orang ketawa melihat ini. Saya nggak suka, saya miris melihat itu. Ya, saya miris sekali melihat ini sebetulnya. Ya, ini sebetulnya yang merekam ketawa-ketawa dan Ibu tahu nggak ketika anak itu melirik kan tadi kan, meliriknya melihat yang merekam dan yang merekam ketawa. Ketika dia lihat orang yang merekam ketawa, menurut anak ini salah nggak sikapnya? Jadi. Ya, kita juga kayak gitu kan Bu. Kalau melihat anak laki-laki yang kebanci-bancian, Ibu sedih nggak? Kenapa ketawa? Berarti boleh kan? Si anak itu malah boleh jatuhnya. Jadi kita turut berkontribusi dengan itu. Ini lucu kali anak itu ya gitu. Walaupun kita di dalam hati sendiri, tapi kita senyum melihatnya. Dan ketika dia melihat sekelilingnya senyum, berarti sikap aku benar. Orang-orang senang. Berarti nggak apa-apa aku kayak gini gitu. Kita ikut berkontribusi untuk itu. Itu juga dengan ini. Jadi kan Bu, ini kita merekam ini ya kan. Nah, terus nanti selanjutnya apa lagi kita rekam anak kita yang nangis, ya kan dia nangis kita rekam, kita ketawa-ketawa, dan kita pertontonkan kepada seluruh isi dunia. Oh udah luar biasa Bu sekarang Bu. Kalau saya dulu dimarahin ibu saya, jangan kan internet TV aja nggak ada Bu, ya nggak ada orang yang tahu saya nangis. Sekarang anak kita nangis semua orang tahu. Di situ emosi negatifnya membesar, ya. Nggak apa-apa. Ibu mau dengerin lagi yang tadi? Nggak mau. Ya, di sini. Nah, label yang didapat dari pola asuh kita, anak yang pemarah, anak yang keras kepala. Terus ini juga saya sering didengar. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, dia pasti marah. Ya, Ibu sering bilang kayak gitu di depan anak Ibu, maka dia jadi
dirinya, oh aku kalau keinginanku gak dipenuhi aku harus marah. Dia kan merasa ya harus marah dia, kenapa kan ibu setuju? Ketika ibu ngomong ini berarti ibu setuju. Jadi nah ibu ya udah kayak gitu, berarti mama setuju aku kayak gini, gak apa-apa kayak gini terus gitu ya. Oke teman-teman, ini dikasih materinya di handphone ya. Oh ya, teman-teman boleh lihat lagi materinya. Nah oke, sekarang kita masuk kepada yang tadi saya bilang rekaman itu ya kan Bu, di dalam otak. Bu, ketika manusia lahir maka otaknya langsung bekerja ya Bu. Oh bukan, sejak usia 4 bulan di dalam kandungan. Ketika 4 bulan di dalam kandungan itu otak manusia sudah tumbuh dengan sempurna, betul? Nah, jadi sejak usia 4 bulan di dalam kandungan semua emosi ibu direkam sama anak ibu. Jadi kalau ibu hamil dalam keadaan sedih, kesel, lebih sering marah, sakit hati, tersinggung, merasa diri paling menderita, merasa suami gak sayang lagi, merasa aku hamil sendirian, gak ada siapapun yang nolong aku, maka anak ibu jadi anak yang bermasalah ketika lahir secara psikologis langsung. Nah itulah yang jadinya yang anak susah. Anak seperti dari ibu yang dipenuhi oleh perasaan negatif. Perasaan negatif itu bukan cuma marah, kesal, kecewa ya Bu ya, sedih berlebihan itu juga perasaan negatif ya. Merasa diri nggak disayang, pernah nggak sih Bu merasa diri nggak disayang? Pernah Ibu? Wah. Merasa nggak dihargai, merasa sendirian, merasa tidak seorang pun yang peduli di dunia ini, merasa aku adalah orang yang salah karena ada seorang pun yang peduli sama aku yang bagaimana? Maka Ibu merasa kayak gitu. Benar ya Bu? Berarti banyak sekali emosi negatif di dalam diri kita sebetulnya ya. Nah itu mempengaruhi anak kita. Jadi kebayang anak kita dari lahir sudah menyimpan emosi negatif. Nah ini ke bawah sampai besar. Ini nanti yang menghasilkan anak yang susah diatur, sulit tidur, yang tiap malam bangun terus. Lalu di situ nanti ibu yang dari dihamil emosi ibu sudah gak stabil, lalu ibu melahirkan, lalu ibu ketemu dengan anak yang emosinya gak stabil, yang terjadi apa? Itu yang dibilang-bilang orang baby blues. Ya, sekarang istilahnya itu. Apakah zaman dulu nggak ada baby blues? Ada, tapi istilahnya yang belum ada. Ya, apakah zaman dulu nggak ada emak-emak yang sengsara? Ada. Emang zaman dulu kita nggak diserang sama mertua, diserang juga, Bu. Iya kan, kita kan nggak mungkin suami kita tuh pluk lah ada muncul gitu aja nggak ada mamanya ya kan? Cuma istilahnya yang nggak ada. Jadi kalau dibilang orang zaman dulu tuh kayaknya nggak ada penyakit apa-apa pun ada, bahkan kanker pun ada dulu, cuma mungkin belum kanker namanya. Terus apakah inner child ada? Ada. Mama-mama yang memarahi anaknya berarti punya inner child negatif, nggak mungkin enggak. Jadi kalau ibu merasa, terus kalau ada yang nanya sama saya gini, apa? Semua orang Indonesia punya inner child negatif ya, 99% kita punya inner child negatif karena pola asuh orang tua kita keliru dari zaman ke zaman dan kita bawa sampai sekarang. Ya, padahal Ali bin Abi Thalib sudah bilang didilah anak sesuai dengan zamannya, berarti pengasuhan yang ibu dapatkan dulu nggak boleh dibawa sekarang. Tapi mikir nggak untuk belajar? Oh enggak, saya nggak pernah mikir untuk belajar. Saya nggak pernah berasa bahwa kayaknya saya perlu belajar deh. Enggak, habis itu kita masuk sekolah ya kan Bu, ada kita masuk sekolah, terus kita ngobrol kan sama teman-teman di kantin ya kan Bu, ya, anakku suka ini enggak? Iya, kalau aku marahin dia, iya dimarahin ya, aku juga marahin sih, terus nanya di sini kan, anakku suka kayak gini, iya, aku kalau kayak gitu aku marahin, kita merasa dia marah, aku marahin dia marah, ini benar, berarti benar. Apakah dari tiga-tiga yang marah tadi dulu pikir kita sebenarnya boleh marah nggak sih? Ada nggak dari yang tiga-tiga ini nanya, seharusnya gimana sih cara ngasih tahu anak? Oh enggak ya kan teman-teman ya? Enggak, kita nggak perlu merasa belajar. Tapi kalau ada tutorial hijab, kita belajar. Kalau ada tutorial hijab, kita belajar. Kalau ada yang bilang sama ibu-ibu, Bu, belajar jualan online supaya bisa bantu suami, belajar. Padahal yang diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti cuma 2 dari ibu. Fungsi
fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu. Ibu gak diminta tanggung jawab untuk bekerja, ibu gak diminta tanggung jawab untuk memberikan penghasilan tambahan. Tidak sama sekali, cuma dua ini. Tapi bahkan ibu gak diminta nanti turunan hijab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Allahnya tahunya itu tuh kayak gini udah. Gak boleh dia pakai bunga-bunga di sini, pakai enggak. Itu Allah gak minta tanggung jawab. Tapi kenapa kita belajarnya di wilayah yang gak penting, yang bahkan kita gak diminta tanggung jawab begitu? Oh saya kayak ini juga dulu Bu. Ya, sama seperti itu. Sampai saya belajar, saya menyadari bahwa yang Allah tanya nanti sama saya adalah fungsi dan peran saya sebagai istri, serta fungsi dan peran saya sebagai ibu. Kita perempuan ya ditanya lagi fungsi dan peran sebagai anak. Kalau suami ibu iya. Sudah? Oke, kita masuk lagi Bu. Inilah yang terjadi sama otak tadi ya kan Bu. Semua stimulus yang masuk yang diterima oleh manusia masuk ke dalam otak dan diterima oleh amigdala. Amigdala itu ini Bu. Ya, dia bentuknya kecil sebesar kaca. Lalu amigdala akan membawa dia ke perasaan gitu kayak misalnya nih kayak misalnya ini mamanya kan. Oh boleh katanya ngomong saya nggak pernah membentak anak saya Bu. Ibu tahu omongannya nggak membentak tapi nyakitin hati. Ya. Bukan berarti bentakan, bukan harus dimarahi, bukan diteriakin, bukan, tapi cuma kayak gini nih kan. Nggak ada baju yang lain. Oh mana? Kayak gitu pergi bajunya sama teman. Kenceng nggak nih suaranya? Bentar nggak ini? Sakit nggak rasanya? Oke, itu dibawalah amigdala omongan yang barusan tadi itu otak dia terima lalu dia bawa ke amigdala itu dia amigdala tuh ngecek ini rasanya apa? Oke, sakit hati, kesel, kecewa. Ada rasa marah nggak di situ? Ada rasa benci nggak di situ? Ada Bu. Di situ ya Bu, bukan benci sama ibunya loh, tapi benci sama situasi itu, benci sama omongan itu. Di sini kita belajar memisahkan perilaku dengan perilaku. Oh kita nggak bisa itu memisahkan perilaku dengan perilaku. Kita nggak bisa memisahkan perilaku dengan perilaku. Itulah kenapa kita benci sama Aki ketika dia kawin lagi. Kenapa? Karena kita fokus sama Akinya, bukan sama ilmunya. Padahal kalau dia kawin lagi, ilmunya kurang nggak? Terus kenapa benci? Merasa ikut disakitin. Emang ini istrinya? Oh bapak. Mama masih baper ya. Oke. Kita akan bahas tentang baper ini ya. Jadi itu tadi. Dan perasaan itu Bu, perasaan itu ya, perasaan tadi perasaan negatif itu mengakibatkan sistem limbik tertutup. Sistem limbik ini adalah bagian yang menerima pesan dan karena dia tertutup, pesan itu tertolak dan tidak dipahami. Nanti saya lanjutkan lagi ini ya. Tapi, nah perasaan yang tadi ketika saya ngomong kayak gitu tadi sama anak saya, perasaan dia sebel, kesel, marah, benci, kecewa, sakit hati, merasa buruk nggak dibilang kayak gitu, ya? Merasa kayak saya anak yang buruk sekali gitu kan, merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai. Ada 9 perasaan negatif. Perasaan itu menumpuk di mana? Di dalam kantong, di dalam gelas perasaan kita. Jadi kita punya gelas perasaan di sini, satu isinya perasaan negatif, satu isinya perasaan positif. Jadi masuklah dia ke dalam gelas emosi negatif. Oke Bu, sudah semua perasaan yang tadi 9 itu baru satu kalimat ya Bu, ya 9 perasaan negatif. Sudah kebayang yang lain-lainnya? Sudah? Yang dulu-dulu. Ini sekarang Ibu masuk ke diri Ibu dulu ya, supaya nanti Ibu bisa paham apa yang terjadi sama anak Ibu ya. Oke? Sudah? Masuklah dia. Nah Bu, sayangnya kalau misalnya kita punya 2 gelas ini, satu emosi negatif, satu emosi positif, ini ada tutupnya jadi digoyang-goyang pikirnya nggak apa-apa. Nah sayangnya Bu, buat gelas itu nggak ada tutupnya. Jadi kalau saya tanya Ibu sekarang, dari 2 gelas yang ada di dalam jiwa Ibu itu, yang mana yang lebih banyak terisi sejak saya lahir sampai sekarang? Emosi negatif kah atau emosi positif kah? Iya. Oke. Sayangnya gelas itu nggak ada tutupnya. Ya, jadi kesenggol dikit muncrat nggak dia? Ayo, terjadi sama saya sekarang kenapa saya sulit kendali emosi. Jadi kadang-kadang ada peristiwa di sini yang nggak seberapa, tapi saya marahnya luar biasa. Itu berasal dari emosi-emosi negatif yang dulu-dulu yang terkumpul di dalam diri saya. Itulah kenapa kita disenggol dikit marah. Itulah kenapa anak-anak yang nggak mau ini padahal cuma kayak gini sih kok marahnya sampai
maka otaknya nutup. Lalu pesan itu nggak dipahami. Ya, jadi yang terjadi sama anak ibu yang ibu bilang nggak dengar itu karena ada perasaan negatif yang terlempar dari omongan ibu. Jadi otaknya nutup, pesan itu nggak diterima. Bukan dianya yang bandel, bukan dianya yang nggak mau dengar. Ya, kesalahan kita selama ini kita menganggap anak lah yang bikin saya marah. Iya bu? Oh iya. Jadi kalau kamu gak kayak gini kan kamu gak marah. Jadi gara-gara kamu kayak gini mau marah. Cuma kalau kamu gak kayak gini, itu ya kan kok kayak gini ada ya. Padahal yang terjadi adalah karena saya dipenuhi oleh emosi negatif yang saya bawa dulu, lalu saya tak mampu mengendalikan emosi negatif kita. Bukan anak yang salah. Jadi setiap kali orang datang konsultasi sama saya itu selalu ceritanya kayak gitu, anak saya kan dia kan begini. Oke, boleh nggak saya bawa dia kepada guru emak? Enggak boleh. Lalu bagaimana cara saya memperbaikinya? Ibu dan ayah datang ke sini, ibu dan ayah yang saya perbaiki. Bukan anaknya, karena ketika saya memperbaiki pola saya kepada anak saya akan ikut polanya saya. Sudah? Oke, mulai hari ini berhenti menganggap bahwa anak adalah yang bikin ibu marah-marah. Bisa? Jadi apa yang bikin ibu marah, Bu? Sikap anak atau saya tak mampu mengendalikan emosi saya. Yang mana, Bu? Di wilayah psikologis itu kan, Bu, kalau kita nggak mengakui kesalahan kita nggak bisa memperbaiki diri. Kalau saya tidak mengakui kesalahan saya, maka saya tak bisa perbaiki diri. Ya, kenapa saya belajar parenting? Bukan saya tahu saya salah. Ya, karena saya tahu saya melakukan kekeliruan terhadap anak saya, maka saya belajar. Jadi bukan anak saya yang keliru, tapi anaknya nakal. Iya, karena ibu duluan yang nakal. Kalau ibu nggak nakal sama anak ibu pasti nggak nakal. Oke, Bu. Masih ingat kan ada hadisnya itu ya kan, Bu, bahwa manusia lahir dengan fitrahnya orang tua yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Oh, tapi ibu kan patokannya cuma agama kan, Bu? Oh, kalau dia nggak Nasrani berarti dia selamat. Tidak, kami sederhanakan dari hadis itu. Makna hadis itu adalah orang tua yang menjadikan anaknya pemarah, orang tua yang menjadikan anak lawan, orang tua yang menjadikan anak pemalas, orang tua yang menjadikan anak berbohong, orang tua yang menjadikan anak bodoh, orang tua yang menjadikan anak keras kepala. Saya sederhanakan di situ. Agama aja orang tua yang tentuin, apalagi perilaku. Jadi kalau anak ibu berbohong yang salah siapa, Bu? Siapa, Bu? Kalau anak ibu teriak-teriak yang salah siapa, Bu? Iya, kalau ibu teriak-teriak dan harus diperbaiki siapa? Iya, apa yang harus saya lakukan pertama kali supaya anak saya tidak teriak-teriak? Nah, itu pinter ibu kan? Ya, sudah dapat polanya dan itu terjadi secara ilmiah. Kalau anak kita ditanya, dia mau nggak jadi kayak gitu? Nggak mau juga. Dia ada satu anak yang punya cita-cita melawan orang tuanya. Ya, coba bertanya anak ibu. Adik, mau jadi apa? Oh, aku nanti mau melawan aku sama mama kan. Ya. Pasti cita-citanya jadi dokter, gitu ya kan, Bu? Ya. Tapi ibu yang bikin dia melawan sama ibu. Kita yang bikin dia melawan sama kita. Kita yang bikin dia membentak kita yang bikin dia merontak-rontak sama kita. Ya. Kalau saya ngomong keras, anak ibu bisa ngomong lebih keras lagi. Itulah yang terjadi kan, Bu, sama kita, akumulasi perasaan negatif yang kita terima sepanjang hidup. Sudah dapat, Bu? Jadi ibu boleh cek sendiri sekarang. Coba mundur beberapa banyak ya apa aja ya. Saya dibentak aja sama ibu saya. Kayak apa bentakan yang paling sering ibu berikan kepada anak ibu? Ada yang masih ngejejelin makanan ke dalam mulut anaknya ketika anaknya GTM? Udah gak ada lagi, terus kalau anaknya nggak mau makan itu biasanya ngapain? Yang saya tanya ngapain? Perasaan ibu. Iya sedih. Nah ibu ngapain? Ngapain ibu biasanya kalau anaknya nggak mau makan? Disuapin. Oke, disuapin. Suapinnya maksa apa enggak? Ibu tahu nggak ketika ibu memaksa menyuapin anak ibu itu kekerasan fisik? Itu bentuk kekerasan. Apalagi kalau anak ibu paksa dia makan tuh dia sampai apa kayak gitu, itu kekerasan.
Jadi menurut saya bukan cuma penampak dia saja. Dan ada lagi selain yang maksa, ada yang masih ngancam. Apa ancaman dari ibu berikan kepada anak ibu kalau dia nggak mau makan? Sudah, oke ya. Kalau nggak mau makan nanti dibeliin es krim. Lalu setelah dia mau makan ibu beliin es krim nggak dia? Berarti ibu ngapain tadi yang pertama itu? Jangan anggap sepele yang kayak gini. Kita nggak sepele kan bu. Lalu nanti kita nanya, kok dia bohong sih? Aku nggak pernah bohong. Cek lagi. Oke, memang berasa lucu. Tapi itu udah nggak lucu lagi zaman sekarang ya bu. Ya ketika ibu bilang, oh dia udah lupa, oh dia udah kenyang, oh dia tak nanya lagi. Kita kan saya kayak lucu, mohon maaf. Oke, saya mau masukkan ke wilayah ilmiah ya, perilaku yang tadi ya bu ya. Supaya ibu tahu bahwa ini nggak bisa lagi dianggap lucu gitu. Yang pertama itu mengancam. Ancamannya apa? Ancaman ibu itu ancaman dia nggak memakan lalu nggak mengancam dia nggak beli es krim. Ini nggak ada urusannya dengan makan sebetulnya, nggak ada koneksinya. Jadi kalaupun ibu mau menyampaikan pesan, saya nggak suka dengan kata ancaman. Pesan itu harus sesuai dengan kejadiannya. Jadi yang ibu boleh sampaikan adalah kalau dia nggak makan dia akan apa bu? Lapar, belum sakit bu. Sakit nanti kalau udah nggak makan 7 hari. Kalau baru nggak makan 1 kali ini dia kenapa bu? Lapar. Itu yang boleh ibu bilang sama dia, adek, mama khawatir nanti kalau dia nggak makan dia lapar. Nah, sudah buktikan ya. Kenapa ibu kan menyelamatkan anak dari rasa lapar itu kan? Sehingga dia nggak tahu koneksinya. Ibu yang khawatir kan? Padahal kalau saya mau bilang anak ibu 3 hari nggak makan nggak mati. Jadi untuk membuktikan ucapan ibu kalau dia lapar, kalau dia nggak makan dia lapar, jangan kasih makanan lain. Tapi kan ibu salah terus kita ya. Selamatkan, jadi dia nggak tahu kalau dia nggak makan dia lapar, dia nggak tahu kenapa. Ibu khawatir kan? Ibu kasih dia susu, ibu kasih dia biskuit, ibu kasih dia permen, dapat nggak konsekuensinya kalau nggak makan lapar? Nggak dapat, maka dia nggak peduli. Itulah kenapa ibu ngancam-ngancam terus, mendesak dia nggak peduli karena dia tak pernah merasakan konsekuensi kalau nggak makan lapar. Kenapa ibu selamatkan itu? Pintar kan kita? Pintar marah. Sudah? Paham di sini maksud saya? Oke, iya enggak apa-apa aku nggak lapar. Oke, berarti dia nggak makan enak. Kamu khawatir sekali dia lapar. Terus gimana? Jangan kasih makan. Sampai kapan? Sampai jam makan berikutnya. Kalau kita punya rutinitas dia makan jam 12, makan siang jam 12, lalu makan malam jam 7, maka dari jam 12 sampai jam 7 tidak ada makanan apapun. Kalau itu. Dan itu benar ya kalau ibu melakukan itu. Tapi kan ibu khawatir kan? Habis itu nanti ada mertua ya kan ibu. Ini kenapa dia nggak kasih makan? Pelit kali. Nah, ya kan. Tapi ingat bu, mertua nggak pernah salah walaupun salah. Ibu harus ingat konsep itu. Jangan sampai dipecat jadi menantu. Oke. Sudah? Oke. Nah, dari yang pertama itu, ibu nggak mengizinkan. Ibu jadi anak kita nggak paham konsekuensi, karena ibu selalu menyelamatkannya dari konsekuensi. Itulah kenapa anak kita jadi sulit diatur sih, sulit menjalankan rules kehidupan dia dengan benar karena ibu nggak mengizinkan dia mendapatkan konsekuensi. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu janji ibu kan. Nah di sini anak belajar apa bu? Di sini yang saya bilang anak belajar jadi koruptor. Dia harus disuap untuk melakukan sesuatu. Dia harus dibayar untuk melakukan sesuatu. Bahkan untuk makan aja dibayar pakai es krim. Ibu udah mendidik ibu jadi koruptor kecil-kecil. Paham di sini maksud saya? Ya. Lalu nanti dia akan menggunakan itu terus kan? Pada ibu kan? Adik makan, iya. Tapi nanti beli es krim ya. Gitu. Ibu terjebak kan di situ? Oke, ada. Kalau ibu nggak beliin, yang pertama ibu berbohong, yang kedua ibu nggak menghargai omongan ibu sendiri.
nanti efeknya kapan? Paling cepat. Itu kan yang ibu lakukan sekarang, terlihatnya balik. Kalau umur masih 4, 5 tahun, 7 tahun, itu yang tadi itu belum ada efeknya, belum terlihat. Tapi semua yang ibu sampaikan kepada anak ibu, semua pola yang ibu bangun kepada anak ibu, itu nempel di kepalanya. Ada yang anaknya sudah balik? Sudah ya Bu? Sudah mulai terlihat perlawanannya? Oke, sudah mulai terlihat perlawanannya. Kapan anak mulai melawan? Umur 8 tahun biasanya kalau kita jeli. Ya, umur 8 tahun dia mulai membantah, mulai menjawab, mulai nggak mau, mulai melarikan diri dari ibu itu umur 8 tahun. Ya, sudah Bu? Jadi yang sederhana itu tadi menurut ibu nggak masalah, nggak apa-apa, ini terjadi di otaknya ibu. Lalu hasilnya kapan nanti? Hasil yang barusan itu tadi, yang sepele itu. Ibu selesai aja, ibu merasa kayak, akhirnya dia makan. Ibu apa? Ibu fokus pada sepiring nasi, tapi ibu nggak fokus dengan apa yang terjadi pada otaknya pada sepiring nasi itu. Sedih nggak sih kita? Dan itu yang terjadi, kita juga ngalamin itu dulu. Saya ngalamin kok itu yang dijejer-jejerin itu. Sampai sekarang saya nggak suka sama bawang. Ya, kalau saya mulai bawang saya mau muntah. Dan saya belum mau sih, saya memang nggak mau menyelesaikan itu karena saya makan bawang pun itu juga kok. Sesederhana itu pikiran saya ya kan Bu. Ya. Sudah, jadi itu ya Bu, jadi jangan lakukan lagi yang kayak gitu ya Bu. Nah, dikasih es krim atau apa lagi Bu. Nanti kalau nggak makan nggak diajak gitu ya kan Bu, atau kalau nggak makan nanti ditinggal gitu ya kan Bu. Terus apakah dia nggak makan terus ibu tinggalin? Enggak. Nah dari situ ancaman ibu kosong. Dari situ dia belajar ya, lah cuma macam-macam doang gitu. Nah itu juga omongan kita nggak dipeduliinnya, karena omongan ibu kayak gitu aja ya lah, saya kira kayak berani aja dia tinggalin sampai satu hari nanti dia yang ninggalinnya. Dan kita nggak bisa menolak itu. Waktu kita sama anak kita cuma sebentar Bu. Terus kan kalau ibu isi dengan kemarahan kan. Oke, lalu kalau ibu isi dengan kemarahan, anak itu nggak mau balik sama ibu nanti kalau dia udah dewasa. Sama kayak kita kan Bu. Ada beberapa dari kita yang nggak mau balik. Ada beberapa dari kita yang nggak nyaman berada di dekat ibunya. Ada beberapa dari kita yang kayak mau pulang lebaran aja itu rasanya udah males banget nih pulang lebaran kalau saya tahu mama nih pasti dia gitu. Ada juga yang merasa kalau mamanya mau datang ke rumahnya dia berdebar-debar aja bawaannya. Apalagi nih, gitu ya kan Bu. Ibu masih cerita nggak apa-apa. Dan biasanya kalau dekat-dekat lebaran ini banyak sekali yang ngechat saya mohon penguatan, mau ngapain, mau pulang kampung. Mau pulang kampung, mohon penguatan. Supaya apa? Supaya tabah menghadapi mertua gitu. Dewasa mertua supaya tabah menghadapi ibu sendiri. Ya, luar biasa kita. Ayo. Oke, bagaimana selama ini memperlihatkan emosi negatif yang kita rasakan? Kayak mana Bu? Apakah ibu membentak, teriak, pukul, cubit atau kekerasan fisik lainnya? Ngambek Bu? Iya, semuanya ada. Gak ngapa-ngapain ya, masa gak mau apa-apa, gak mau ini, gak mau, pokoknya ibu tidur aja, nangis ya. Terus apa lagi, berusaha bikin semua orang merasa bersalah. Ya dia tahu ya. Kalau yang ini sih ibu kayaknya ibu tetap masak ya kan Bu, ibu tetap nyuci, tetap apa kan, tapi mukanya datar kan ibu. Terus pas ditanya gini, mama kenapa? Gak kenapa. Ya, segala macam kata ibu ini. Nah ibu yang mana? Banyak kali dong yang ini salah satu aja. Ngambek, yang biasa ngambek itu dia. Ngambek diam berkali-kali. Enggak berkali-kali. Berapa lama ibu biasanya ngambeknya? Hari 2 hari. Ibu ingat batasannya 3 hari ya kan? Haram hukumnya sesama muslim ya, mantap ya Bu. Tapi berasa nggak Bu ketika ibu diam apa yang terjadi pada suasana rumah?
suami mau pulang pun takut Bu. Pulang nggak ya? Ini kalau pulang nanti apa yang terjadi sama aku ini? Ini kalau nggak bawa martabak bisa masuk ya Allah. Nah nanti pilihan suami apa Bu? Pulangnya nunggu pasti udah tidur. Gak tahan dia lihat muka ibu yang datar itu kan. Datang jadi sama anak-anak. Oh ibu bilang kan kalau saya diam aja anak-anak tenang ya kan Bu. Kalau saya diam aja anak-anak kayaknya anak-anak patuh, taat, semua cuma rapi. Mereka mainnya ini, mereka nggak berisik. Ibu merasa kayak gitu? Iya. Ibu mau selesai sama ibu kayak gitu? Oh ternyata nggak juga ya. Kirain mau. Oke sudah. Sekarang saya ingin ibu memejamkan matanya. Lalu ibu kembali kepada waktu itu dulu ya. Oke, sudah. Ibu tenang, ibu yang relax. Sekarang ibu boleh dengarkan ini. Sudah. Gimana perasaan ibu dengerin yang barusan? Nggak suka? Apa yang ibu rasakan dengerin yang barusan? Ada rasa sakit di sininya? Ada sesak di sininya? Ibu ngerasain kayak gitu kalau ibunya ngomong kayak gitu kan? Sekarang gimana perasaan anak-anak ibu? Apa yang dirasakan anak-anak ibu dengan cara ngomong kita seperti itu? Apa yang tumbuh di hati mereka? Apa yang tumbuh di dalam pikiran mereka? Apa yang mereka pikirkan tentang ibu kalau ibu ngomongnya kayak gitu ketika marah? Mereka kan sulit sekali nanti menjalankan surat Al-Isra ayat 23 itu ya kan Bu? Di sini surat Al-Isra ayat 23. Dan apabila orang tuamu berada dalam pemeliharaanmu, artinya dia sudah dewasa, kita dalam pemeliharaan dia dan kita sudah tua, maka bersikap baiklah, berkata dengan merendahkan diri, berkata dengan nada lembut dan tidak berkata kira-kira kalau saya ngomongnya kayak gitu tadi sama anak kita, sanggup gak nanti dia dewasa berkata lembut kepada saya? Sanggup gak dia nanti ngomong dan merendahkan diri di hadapan saya? Jadi jangan sampai kita yang bikin anak kita jadi durhaka kepada kita ya Bu. Jangan sampai nanti anak kita tak mampu menjalankan surat Al-Isra ayat 23 itu hanya gara-gara kita memuaskan kemarahan kita selama ini dan kita tidak mau belajar bagaimana sebetulnya saya harus menyampaikan rasa marah yang ada di dalam diri saya. Boleh nggak kita merasa marah? Boleh dong. Ya, sudah. Ini adalah wilayah ilmiah ya teman-teman. Selama proses perkembangannya otak manusia itu melakukan 3 hal terhadap stimulus yang masuk. Mereka record, repro. Nah record yang tadi itu semua yang kita dapat dan kita record, kita rekam, nggak ada yang tertinggal Bu. Jadi ibu nggak bisa bilang sama anak ibu, makanya itu kamu pilihnya yang baik-baik aja, nggak bisa. Semua dia rekam, dia nggak bisa milih otaknya. Terus dia ngapain? Dia record pada saat yang tadi itu. Jadi kalau saya dulu ketika saya nggak mau belajar, saya jagain dulu kalau nggak mau belajar. Dimarahin, biasanya jagain. Ada yang dimarahin, ada yang jagain kalau nggak mau belajar. Dimarahin, apalagi Bu? Ayo, coba cari Bu. Ayo, supaya kita selesaikan ini supaya kita melakukan yang kepada anak ibu. Yang dimarahin, terus? Oh, memang rajin. Wow. Mantap ibu. Ibu juga nggak pernah dimarahin. Soalnya nggak pernah diajarin. Nggak pernah disuruh belajar juga ibu. Belajar sendiri. Dan ibu belajar dengan kesadaran sendiri. Oh, wow, keren sekali ya. Ada yang nggak mau belajar kalau saya nggak suka belajar memang. Hah? Kalau ibu nggak mau belajar ibu dia main. Tapi ibu tetap mendapatkan kemarahan ya kan? Ibu dimarahin sama bapak ibu. Gimana kemarahannya? Kalau dia ngomongnya kayak gini apa nadanya tinggi?
Cuma kan dimarahin juga itu. Selain dimarahin diapain lagi Bu? Diajarin. Hah? Diajarin. Ibu senang diajarin sama ibunya. Ibunya apa ayahnya yang ngajarin? Ayah yang ngajarin. Ibu senang? Ibu menikmatinya, happy? Ketawa-ketawa? Ibu tertekan. Ibu diajarin sama ayahnya, ibu belajar sampai berurai-urai air mata. Iya. Terus ibu tertekan. Itu membuat ibu malah jadi nggak bisa mikir. Ya, semakin ibu nggak bisa mikir, ayahnya tambah marah. Dan ibu terus nangis. Walaupun ibu sudah nangis, ayahnya nggak berhenti. Kalau udah siap, Berhenti kalau udah siap. Tapi selama PR-nya belum selesai dan saya masih nangis, itu tetap disuruh belajar terus. Ya, tapi kita udah terkarikan kalau Anda merasa negatif, otaknya jadi nanti saya mau masukkan ini kepada diri ibu ya. Jadi kalau hati karena otak bekerja berdasarkan perasaan. Karena salah satu perasaan lah itu kenapa kita perlu baper. Tapi bapernya di tempat yang benar, jangan baper di mana-mana ibu. Masa suami orang tahu lagi dia baper saya. Ada urusannya sama ibu kan. Jadi otak bekerja berdasarkan perasaan. Ketika hati senang, otak bekerja sampai 80%. Ketika kita merasa marah, itu otak kita cuma kerja 15%. Bisa kurang, tapi ketika saya merasa sedih, otak saya itu cuma kerja 20%. Itulah kenapa kalau kita mengajar anak kita dan dia sudah nangis-nangis, dia tambah bodoh, Bu. Otaknya luntur. Ibu melakukan itu pada anaknya? Enggak pernah. Masya Allah, ibu belum punya anak. Terima kasih sekali ibu mau datang ke sini sebelum punya anak. Senang sekali, harus saya belajar jadi orang tua sebelum punya anak. Jadi nggak sempat bikin salah dulu, karena kalau udah salah itu. Iya, dan ibu harus memperbaiki luka hati anak ibu. Masalahnya itu yang lebih sulit. Ya, hati anak ibu yang sudah terlanjur ibu boros-boros itu ibu harus perbaiki terus pressure dia, sembuhkan dia, dan itu yang lebih sulit. Lebih sulit lagi kalau anak itu sudah remaja. Karena apa? Ketika ibu marah-marah, perlawanan anak dimulai ketika dia remaja. Jadi ketika ibu memperbaiki dia ketika remaja, dia udah nggak percaya sama ibu. Ya, jadi walaupun yang ibu tawarkan kepadanya itu hal yang baik, dia nggak akan mau dengar. Kenapa? Kepercayaannya sudah hilang. Lalu harus apa yang saya lakukan? Perbaiki dulu kepercayaan ini. Ini yang lebih sulit. Percaya sampai dia benar-benar percaya bahwa ibu nggak marah lagi. Itu sih poinnya. Dari mana kepercayaan anak hilang? Dari marah. Anak itu kan Bu, ketika dia lahir, dia percaya kepada ibu itu jauh lebih besar kepercayaan kepada ibu daripada kepada ayahnya. Ya, jadi kepercayaan ibu bisa sebesar ini, bisa 100% kepercayaannya ya kan Bu. Ya segini ya. Lalu ibu marah, kepercayaan berkurang. Ibu bentak, kepercayaan berkurang. Ibu berbohong, kepercayaan berkurang. Ya, ibu ngomel, kepercayaan berkurang. Ibu dorong kepalanya, kepercayaan berkurang. Ibu bahkan tidak mendengarkan omongannya, kepercayaannya berkurang. Ibu mengkritik dia, kepercayaannya berkurang. Jadi kira-kira anak ini masih percaya nggak sama ibu sekarang? Masih Bu, umurnya berapa anak ibu? Kalau anak ibu kayak gini Bu, adik mau makan? Iya. Adik pakai baju apa? Terserah. Adik mau ikut? Oke. Adik mau makan di sini apa di sini? Terserah mama. Adik mau sekolah di mana? Pokoknya adik ikut aja sama mama. Itu anak ibu bermasalah. Iya, ibu harus ke psikolog kalau kayak gitu. Bukan nurut, bukan percaya sama ibu, males. Ada apa daripada ibu ikutin aja. Kalau nggak ikutin tapi ngomongnya sampai dua bab nih, capek gue dengerinnya dengan dia. Nanti ada ibu kayak gitu juga. Anak ibu udah balik belum? Iya, tunggu balik ya Bu. Bisa bersepakat sama bapaknya. Dia bisa kayak gini. Bapaknya itu kan dia mau. Iya betul tuh. Kok bukan bapaknya? Iya, dan kita merasa lucu sih. Kalau anak ibu laki-laki, bagaimana dia berbakti pada ibu sampai mati?
Berarti kita ibu buka pintu neraka buat dia kalau kayak gitu. Sebetulnya sih. Oh tapi kita nggak mau sampai ke ujung. Kita di sini aja. Jadi saya bilang tadi, kita nggak ingat bahwa apapun yang kita lakukan kepada anak kita, maka Allah minta tanggung jawab. Jangan main-main sama ini. Saya boleh lucu-lucuan deh bu, tapi ada batasan buat saya. Saya nggak terlalu suka dengan stand up comedy itu karena mereka nggak punya batasan. Apakah habis ini boleh diketahui? Kalau buat saya enggak. Saya sedih sekali dengan itu sebetulnya. Tadi yang saya cerita, yang saya sampaikan itu fakta, bukan kayak gitu bapak-bapak itu. Enggak kayak gitu ya bu. Jangan sampai anak saya yang harus menanggung akibat dari pola kita yang keliru. Jangan sampai nanti anak kita yang harus bertanggung jawab kepada Allah, tapi kita yang bikin. Jangan sampai anak kita nanti nggak bisa menjawab, kenapa kamu nggak berbakti sama ibumu? Tapi dia bisa jawab dengan mudah sih sebetulnya. Ya bisa kerjanya otak peluru gimana? Oh kita enggak bu, kita kan lihat di Instagram ya kan bu. Padahal orang berkata pernah bilang, kadang-kadang orang tua nggak sadar orang tua yang bikin anaknya durhaka kepadanya. Dan Allah Maha Adil, bukan Instagram yang adil. Ya, Instagram itu bilang-bilang kayak gitu kan, seburuk apapun ibumu tetap berbakti. Sulit gak berbakti kita? Sulit gak kita berbakti kepada orang tua kita kalau kerjaan yang ngomel dulu kita merasa sulit gak? Ya, tolong jangan kasihkan itu kepada anak kita. Ya. Jadi waktu itu saya pernah baca tulisan tanya jawab dari salah satu ustaz yang sangat terkenal ini, kalau saya sebut namanya teman-teman pasti tahu. Jadi ada satu orang ibu yang nanya, pertanyaan ini banyak sekali diajukan kepada saya jawabnya secara psikologis dan saya bantu memperbaikinya. Jadi ada seorang ibu muda tanya sama dia, Ustaz, saya susah sekali berbakti kepada ibu saya ingin sekali bersikap baik kepada ibu saya, tapi susah sekali rasanya, saya ketemu sama ibu saya, di hari-hari pertama saya bisa baik, tapi masuk hari ketiga keempat itu saya sudah susah sekali berbakti kepadanya, dengan kata-kata beliau, dengan kritikan yang beliau berikan kepada saya, dengan nyala-nyala ibu saya itu susah sekali. Tahu nggak saya jawab apa? Mau kau kumpulkan emas sebesar gunung seluruh dunia ini, takkan terbayar jasa ibumu. Terjawab nggak pertanyaannya? Apa yang dirasakan ibu itu? Tambah takut kan? Tambah khawatir kan? Bukan itu jawaban yang dibutuhkan. Jawaban yang dibutuhkan adalah bagaimana saya mengelola situasi ini, bagaimana saya bisa melakukan situasi ini dan saya bisa berbakti dengan ikhlas kepada ibu saya. Itu yang dibutuhkannya. Kita semua tahu kan bu, kalau kita nggak senang sama ibu kita itu adalah perilaku yang keliru. Tapi pertanyaannya kayak mana cara saya memperbaikinya itu kan bu? Iya. Apa kayak gitu kakak? Ya bersikap baik sama mamanya kakak. Apa kayak gitu? Ya, anak kecil-kecil itu digituin juga deh kata dia. Mama aku sih kayak macan gimana aku mau Oke, nah yang ini kan bu itulah ya. Jadi apapun yang terjadi itu pasti akan direkam dan direcall sama anak kita pada saat dia dewasa nanti, sama kayak saya sekarang. Kenapa saya recall yang itu? Saya nggak punya solusi lain kan di otak. Ini punya solusi lain nggak di otak ya? Kalau misalnya anak ibu menjatuhkan piring, ya apa solusi lain yang ibu pernah rekam? Oh, itu ibu dapatkan sekarang. Itu ibu dapatkannya sekarang setelah ibu baca-baca itu kan tulisan-tulisan parenting itu ya kan bu? Ya, tapi ada nggak? Dan sulit kan melakukannya? Kenapa sulit melakukannya? Karena dia belum jadi konsep. Yang muncul pasti itu yang pertama kali yang muncul itu di otak kita ketika saya melihat situasi itu, maka otak kita langsung mengeluarkan dia punya sistem pop-up dan yang pop itu yang keluar itu langsung pada saat ketika saya diapain itu yang langsung muncul. Lalu itulah kenapa ibu lakukan, lalu setelah ibu lakukan ibu nyesel ya kan bu? Iya, tapi yang muncul pertama adalah apa yang pernah saya dapatkan, itu sih yang muncul. Oh saya tahu itu salah. Ibu tahu gak sih kalau lebih anaknya salah? Tahu kan bu, itu tahu kan kalau tentang anaknya itu salah ya kan bu? Tapi gak bisa saya papain, itu yang pertama muncul karena itu yang saya rekam. Lalu untuk saya yang enggak melakukan ini harusnya apa? Dibuang rekamannya. Baru ibu melakukannya lagi. Lalu setelah itu baru ibu belajar parenting, baru ibu masuk-masukin yang baru-baru itu. Jadi sekarang kan ibu kelas yang penuh nih. Kalau ibu kelas yang penuh bisa ibu isi gak?
Bisa sih, tapi lupa dia. Itu juga yang dibilang oleh kawan-kawan, kenapa ya udah belajar parenting saya tapi parentingnya di sini sudah nak lupa ini itu sudah tahu itu masih ada. Sudah sekarang oke yang sudah punya gelasnya ini sudah punya gelasnya. Ini ya minum. Oke ya sekarang ibu minum. Minum seteguk saja, tahan di mulut. Tahan dulu di mulut, oke. Setelah itu baru ibu telan dia pelan-pelan, pelan-pelan, ibu telan dia ke bawah pelan-pelan, berasa dia melewati tenggorokan ibu, pelan-pelan airnya berasa melewati trachea, dia turun terus ke bawah ke paru-paru, terus dia ke bawah sampai ke dalam lambung pelan-pelan. Berasa bu? Berasa dingin? Berasa enak? Nah, selama ini kayak mana ibu minum? Nah, mindful itu adalah menikmati semua yang kita rasakan, menikmati semua yang kita alami, menikmati semua yang masuk ke dalam kehidupan kita. Itulah mindfulnya. Oke? Ibu siapa yang masih bisa mengingat dari sejak dia tadi bangun tidur sampai di sini, yang masih bisa mengingat apa yang dia kerjakan, detail gerakannya, langkah kakinya, sampai dia menuju ke sini, step-stepnya. Ada yang masih ingat sejak bangun tidur tadi pagi? Sendiri. Oh iya saya lah kan, jangan saya mindful. Saya yang mindful bukan orang lain. Ada yang masih ingat secara detail? Kayak saya buka mata, apa yang saya lakukan? Ya ibu apa? Buka mata. Ketika saya bangun buka mata, kebetulan kebetulan suami yang pergi, dia izin, salam, cium, kayak seperti biasa. Udah itu kebetulan nggak sholat, jadi saya mandi, pas saya bangun, anak bangun, adik bangun, mama. Kalau udah biasa kan kalau kantor gitu, jadi saya pakai baju kan, kalau udah pakai baju kalau nggak pakai baju sudah tahu mama kemana, oh mama mau kerja, katanya adik mau ikut, katanya nggak boleh mama dinas. Udah itu saya siap-siap. Oke, good. Ibu ingat ketika turun dari tempat tidur, kaki kiri atau kaki kanan duluan? Kaki kanan ya? Kita masuk ke kamar mandi, kaki kiri, oh kaki kiri karena ada sunahnya ya. Enggak juga sih, nggak ingat kalau itu. Iya, mandi. Tapi kalau saya tanya, ibu pakai baju mandinya? Enggak tahu. Ya buka baju kan. Iya, maksudnya itulah. Kan saya benar-benar menyadari ketika saya bangun, saya buka mata, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya masih hidup. Lalu saya bangun itu saya duduk dulu, apa kakinya yang turun duluan? Nah, mindful itu maksudnya. Thank